Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Aram dan Misteri. Tahu kan kamu, ada salah satu desa Karangrejo selalu sunyi setelah maghrib. Bukan karena warganya disiplin, tapi karena ketakutan. Sejak sebulan terakhir, satu persatu warga mengalami teror yang sama. Pocong, awalnya hanya isu, lalu menjadi kenyataan. Malam itu, Pak Wiryo, penjaga pos ronda, ditemukan pingsan di ujung gang. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Saat sadar, ia hanya mengulang satu kalimat. Dia, lompat, makin dekat. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Teror pertama yang nyata dialami Bu Ranti. Janda tua yang tinggal sendirian di rumah bambu dekat sawah. Malam Jumat Kliwon, ia mendengar suara gesekan kain kafan di depan rumahnya. Srek, srek, srek. Ia mengira angin, tapi suara itu semakin dekat. Pintu kayu rumahnya bergetar pelan, tok, tok, tok. Saat Bu Ranti mengintip lewat celah jendela, tubuhnya langsung lemas. Di depan rumahnya berdiri sosok putih kotor. Ikatan kafannya longgar, lehernya miring tidak wajar. Kaki pocong itu tidak menyentuh tanah. Yang paling mengerikan, matanya hitam pekat, menatap tepat ke arah Bu Ranti. Pocong itu tidak masuk, tidak bergerak, hanya berdiri, menunggu. Keesokan paginya, Bu Ranti ditemukan meninggal di ranjangnya. Tidak ada luka, hanya ekspresi wajah ketakutan yang membeku. Setelah itu, teror menyebar. Setiap malam, satu rumah akan didatangi pocong itu. Tidak pernah dua rumah sekaligus, selalu satu, bergiliran. Seperti daftar. Raka, pemuda desa yang baru pulang dari kota, tidak percaya hal mistis. Sampai malam itu, namanya disebut oleh Pak Lurah. Raka, malam ini giliran rumahmu. Warga melihat pocong di kuburan lama arah utara. Itu tandanya. Raka tertawa kaku. Pak, itu cuma sugesti, pocong nggak ada. Pak Lurah menatapnya lama. Semua yang bilang begitu, sekarang sudah tidak bicara lagi. Malam itu, Raka memutuskan berjaga. Ia menyalakan semua lampu, merekam dengan ponsel, dan duduk di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 00.17. Lampu tiba-tiba mati. Udara menjadi dingin menusuk. Bau tanah basah menyebar di dalam rumah. Lalu terdengar suara itu. Duk, duk, duk. Seperti tubuh jatuh berulang kali. Raka menelan ludah. Dari arah dapur, terlihat bayangan putih melompat perlahan. Setiap lompatan, jaraknya semakin dekat. Duk, duk, duk. Raka berteriak dan membaca doa sekuat tenaga. Pocong itu berhenti, tepat 1 meter di depannya. Kepalanya menoleh perlahan. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara serak. Giliranku, sudah selesai. Sekarang, giliranmu menjaga. Raka pingsan. Keesokan harinya, Raka selamat. Tapi sejak malam itu, ia tidak pernah keluar rumah setelah maghrib. Setiap malam, ia duduk menghadap jendela, menatap ke arah gang. Seolah menunggu sesuatu. Warga akhirnya berkumpul. Mereka memanggil seorang dukun tua bernama Mbah Kromo. Mbah Kromo langsung menuju kuburan lama. Setelah beberapa menit, wajahnya berubah tegang. Pocong ini bukan arwah biasa, katanya. Dia tidak disyalatkan dengan benar, tali kafannya tidak dilepas. Ia marah dan menagih. Menagih apa, Mbah? Tanya warga. Menagih pengganti. Semua terdiam. Malam berikutnya, teror semakin ganas. Pocong tidak hanya muncul di depan rumah, tapi masuk. Pak Darto mendengar suara lompat di dalam kamarnya. Saat menyalakan lampu, pocong itu sudah duduk di atas dadanya. Bu Sari melihat pocong berdiri di belakang cermin. Saat ia menoleh, bayangan itu sudah berpindah ke belakangnya. Anak kecil menangis setiap malam, menunjuk sudut gelap sambil berkata, Om kain putih ngajak main. Satu persatu warga jatuh sakit. Ada yang meninggal tanpa sebab. Desa Karangrejo berubah seperti desa mati.
Puncaknya terjadi saat malam penguburan ulang jenazah pocong itu. Warga berkumpul di kuburan. Saat kain kafan dibuka, tali di kepala dan kaki benar-benar masih terikat. Tiba-tiba angin kencang berputar. Lampu petromak padam. Dan dari balik pohon terdengar suara lompat. Banyak. Bukan satu, puluhan pocong berdiri mengelilingi warga. Satu di antaranya maju ke depan. Ikatannya longgar. Wajahnya busuk setengah hancur. Ia menunjuk ke arah Pak Lurah. "Kau yang lupa, kau yang lalai." Pak Lurah jatuh berlutut. Ia mengaku, dulu, demi cepat, ia membiarkan jenazah dikubur tanpa prosesi lengkap. Pocong itu mendekat, warga tak bisa bergerak. Satu lompatan terakhir. Pagi harinya, desa sunyi. Pak Lurah ditemukan tergantung kain kafan di pos ronda. Sejak itu, teror berhenti. Namun, setiap malam Jumat, warga masih mendengar suara lompat dari ujung gang. Duk, 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 seolah pocong itu belum benar-benar pergi dan masih menghitung rumah berikutnya.